Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin Rosid SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 6 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Sudah siap belajar? Siap. Baik, Bapak absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Aldi Irwansyah, Hadir, Pak. Al-Fajri, Hadir, Pak. Bindang, Dodi Hermawan, Darsina, Siti Rahmania, Sucika, Sahdia Mandasari, Theo Dwi Junior. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak semuanya sehat. Baik, sebelumnya tolong dicek kembali meja kursinya, dirapikan yang belum rapi. Kemudian buku pelajaran bahasa Indonesia diletak di atas meja ya, disiapkan. Dibuka bukunya tentang pembelajaran kita. Baik, semuanya berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional ya. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah belajar ya
belajar apa yang ada yang masih ingat? Iya, si Mia, silakan. Pembelajaran sebelumnya adalah belajar tentang pidato persuasif. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang pidato persuasif. Ada yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Darsina, silakan. Baik, jadi pidato persuasif itu adalah berbicara di depan halayak ramai ya, untuk menyampaikan informasi dan intinya juga untuk mempengaruhi agar pendengar mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara ya. Struktur teks pidato persuasif, ada yang masih ingat? Ya, banyak ya. Coba si Rizka. Baik, ya. Di struktur pidato persuasif itu ada 3 ya. Itu pernyataan posisi, kemudian ada tahap argumen, kemudian yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Secara umum itu ada pembukanya atau pendahuluannya, kemudian ada isi dari pidato itu, intinya baru diakhiri dengan penutup. Ya, semuanya masih ingat ya? Baik, kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai apa? Ayo, Bapak suruh baca di rumah semuanya kan? Ya. Sudah membaca? Sudah. Hari ini kita belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa yang Bapak tampilkan di layar? Buku. Gambar apa? Buku. Sampul buku. Cerpen. Kumpulan cerpen. Ada lagi? Cerita. Ya. Jadi ini adalah gambar buku kumpulan cerpen. Nah, pada bagian depan ini adalah apa namanya biasanya kalau dalam buku? Sampul. Bapak juga membawa salah satu contoh dari ini. Seperti ini ya. Ini adalah buku kumpulan cerpen. Banyak ada sampul, kemudian isinya ada di dalam. Nah, materi kita pada materi cerpen ini sangat penting kita pelajari ya, karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan kita belajar tentang cerpen ini adalah tujuan yang pertama adalah setelah anak-anak Bapak semuanya belajar, diharapkan dapat menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak Bapak diharapkan dapat menganalisis unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu, ya, untuk mengukur kemampuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Soal yang Bapak berikan ada 5. Baik, sudah habis waktunya, silakan dikumpulkan. Satu orang dari belakang berdiri, diambil punya kawannya, kumpulkan di depan.
unsur pembangun cerpen, Bapak berikan tayangan sebuah video motivasi, di mana ini nanti memotivasi kalian ya agar lebih termotivasi. Kemudian Anda bisa mengambil nilai-nilai apa yang terkandung di dalam video motivasi tersebut. Setuju? Baik, apa nilai-nilai yang terkandung dalam video tadi? Silakan, siapa yang bisa? Ya, Ilham. Tolong menolong. Tolong. Bagus sekali ya. Jadi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari video antara burung dan seekor anjing tadi adalah tolong. Oke, kita lanjut pengertian cerpen. Ya. Apa itu cerpen? Ya, cerpen itu adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan tentang satu tokoh dengan konflik dan penyelesaian yang ringkas dan jelas. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen. Perhatikan ya. Unsur-unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama apa? Unsur intrinsik. Ya, kemudian yang kedua? Unsur ekstrinsi. Baik, jadi unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama intrinsik, yang kedua Ekstrinsi. Intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra sendiri. Ya, jadi unsurnya dari dalamnya ya. Kemudian yang ekstrinsiknya unsur yang membangun karya sastra dari luar. Nah, lanjut kita bahas unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu ada tema. Apa itu tema? Ya, coba salah satu saja tunjukkan. Apa itu tema? Silakan. Iya, tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Jadi tema itu adalah ide ceritanya ya, atau gagasan dasar dalam sebuah cerita pendek. Nah, kemudian yang kedua, unsur intrinsik yang kedua itu ada apa namanya? Ya, apa itu tokoh? Tadi ya. Iya, tokoh itu adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam sebuah cerita atau di dalam cerpen. Baik, kita lanjut unsur intrinsik yang ketiga ada penokohan. Apa itu penokohan? Ya, sucikan. Penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Iya.
penokohan itu adalah wataknya atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita, dalam cerpen ya. Kalau tadi tokoh itu orangnya, sekarang penokohan itu adalah watak atau sifat. Baik, kemudian ada alur atau plot. Apa itu alur? Ya, Sadia. Ya, alur itu urutan jalannya cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulisnya. Alur itu ada berapa jenis? Tiga ya. Jenis alur itu ada tiga. Apa saja yang tiga itu? Alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya, alur maju, dan alur mundur, dan alur Campuran. baik. Selanjutnya Bapak akan bagi ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1 ada Sadia, ada Rizka, Nofri, Dinda, Didi. Dengan nama kelompoknya adalah kelompok tema. Kelompok 2 ada Theo, Nofri, Nia, Rafif, Ovia ya. Kelompok rata. Ya, silakan duduk per kelompok ya. Kelompok 1 di sebelah ya depan, sebelah kanan. Kelompok 2 sebelah kiri. Kemudian kelompok 3 di belakang kelompok 1 ya. Dan kelompok 4. Ya, oke, semuanya siap ya? Sudah duduk per kelompok ya? Kelompok tema, kelompok tema. Ya, ini kelompok tema. Dan kelompok latar. Kelompok alur. Alur ya, ini kelompok. Baik. Bapak akan bagikan LKPD sebelum kalian berdiskusi, perhatikan LKPD masing-masing ya. Jadi dalam LKPD Anda ada sebuah teks cerpen ya. Apa judul teksnya? Anak rajin Dan pohon berbuah. ya. Ada sebuah teks cerpen dengan judul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Anda baca cerpen dengan judul Anak yang Rajin dan Pohon Pengetahuan. Kemudian Anda diminta menentukan temanya. Ya, tema dari cerpen itu apa? Kamu tuliskan. Kemudian tokohnya siapa saja? Ada berapa tokohnya? Misalnya ada 5. Kamu tuliskan kelima-limanya. Setelah itu baru penokohan. Penokohan apa tadi? Mata atau sifatnya ya. Ya, misalnya tokohnya tokoh A. Watak tokohnya pemarah, ya. Atau penolong dan sebagainya. Kemudian ada alur ya. Alurnya apa? Latar ya, setting, kemudian sudut pandang dan amanah. Sebelum kalian diskusikan, silakan kalian tonton video berikut. Hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Maupun namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mudah rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya ia memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar mengerti mendengar suara memanggilnya. Waktu yang Bapak berikan 20 menit ya untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan. Kita mulai dari pukul 9 ya.
Nanti selesai nanti pukul 9.20. Baik, apakah sudah siap? Sudah. Sudah ya, waktunya sudah habis. Tadi Bapak beri waktu 20 menit. Jadi semuanya sudah selesai mengerjakan tugas yang ada di LKPD masing-masing. Coba sekarang semuanya berdiri terlebih dahulu untuk mengembalikan fokus kalian kembali. Kalau Bapak bilang Marina, seperti ini ya. Ya, Marina. Kalau menari seperti ini ya. Di atas menara. Ya. Kalau Bapak bilang Marijo, menari di atas menara. Semuanya fokus, perhatikan. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Oke, silakan duduk kembali. Baik, langsung saja kita presentasikan hasil diskusi. Sekarang kelompok 1 atau kelompok tema silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok tema akan mempresentasikan diskusi kami. Tema yaitu ilmu pengetahuan. Tokoh protagonis diperankan oleh penulis si pohon pengetahuan. Protagonis diperankan oleh kamu. Protagonis diperankan oleh raja. Penokohan. Fokus sebagai tokoh utama. Protagonis berhati bersih, bijaksana, mampu pengetahuan. 2. Tulis si pohon pengetahuan sebagai tokoh protagonis atau perangan. Misterius dan bijaksana. Raja sebagai tokoh protagonis, baik hati, pengertian, pengetahuan. Mudah tokoh antagonis, memiliki sifat teliti, benci dan berhati kotor. Penduduk desa dan anak kecil sebagai tokoh figur. Alur atau plot. Dari awal cerita hingga akhir bisa penulis secara konsisten menggunakan alur maju. Latar belakang. 1. Latar tempat dalam hutan dan di kerajaan. 2. Latar waktu malam hari dan siang hari. 3. Latar suasana seru dan menegangkan. Baiklah, sekian saja presentasi dari kami. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, itu tadi adalah hasil presentasi kelompok tema ya. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1
kelompok berapa yang ingin menanggapi silakan. Ya, kelompok 3, silakan kelompok 3. Saya dari Kamar Dana Putri, saya dari kelompok 3 atau kelompok 1. Seharusnya yang memerankan tokoh protagonis adalah Mogu dan Raja, antagonis Monda, dan protagonis oleh si pohon kedua. Baik, ya, bagus sekali. Jadi mungkin kelompok 1 masih kurang tepat, dibenarkan oleh kelompok 3. Bagus ya. Selanjutnya kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau latar akan mempresentasikan kerja keras kami yang akan ditekankan oleh Mia kepadanya. Tema ilmu pengetahuan. Dikisahkan Mogu sebagai tokoh utama memiliki rasa akan haus tentang ilmu pengetahuan dan digunakan untuk tujuan kebaikan bersama. Tokoh Mogu sebagai protagonis, Tule si pohon sebagai tritagonis, Raja sebagai protagonis, Mondan tokoh antagonis, penduduk desa dan anak kecil sebagai tokoh figuran. Penokohan Mogu sebagai tokoh utama protagonis berhati bersih, bijaksana, haus ilmu pengetahuan. Tule si pohon pengetahuan sebagai tokoh tritagonis, penengah, misterius dan bijaksana. Raja sebagai tokoh protagonis, baik hati, pengertian, mudah kagum. Mondan tokoh antagonis, memiliki sifat iri dengki dan berhati kotor. Penduduk desa dan anak kecil sebagai tokoh figuran. Alur atau plot. Ceritanya diawali dari akhir cerita menuju awal cerita dan menggunakan alur mundur. Tata cerita. Tempat di dalam hutan di kerajaan. Waktu malam hari dan siang hari. Sekarang silakan kelompok lain yang akan menanggapi, silakan. Ya baik, dari kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhamdulillah Putra. Saya akan memperbaiki apa yang salah yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Ya, silakan. Setelah saya amati, salah satu kesalahan dari mereka adalah alur. Seharusnya dari awal cerita hingga akhir cerita, penulis secara konsisten menggunakan alur maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ada koreksi dari kelompok 4 bahwa alurnya seharusnya alur maju ya. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Ilham. Selanjutnya semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi mengenai cerpen anak yang rajin dan pohon pengetahuan. Nah, sampai di sini kira-kira sudah memahami materi kita pada hari ini. Baik, LKPD dikumpulkan masing-masing kelompok 1 ya. Ini diambil sebagai nilai diskusi. Ya, silakan dikumpulkan. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan nanti yang bisa tunjuk tangan ya. Yang pertama, coba kamu sebutkan unsur-unsur pembangun cerpen bagian unsur intrinsiknya. Ya, silakan Mia. Unsur intrinsik cerpen terdiri tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Baik, bagus ya. Jadi unsur intrinsik cerpen ada 7. Yang pertama ada tema.
kemudian ada tokoh, kemudian ada penokohan, kemudian ada alur, kemudian mana. Bagus. Nah, sekarang apa itu penokohan? Ya, silakan. Penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Iya, penokohan adalah watak atau sifat tokoh di dalam cerita. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apa saja jenis alur dalam cerpen? Ilham. Ya. Yang pertama jenis alur maju, Ya. yang kedua jenis alur mundur, yang ketiga jenis alur campuran atau maju mundur. Bagus sekali ya. Berarti anak-anak Bapak sudah memahami materi kita pada hari ini ya. Semuanya sudah paham ya? Selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi atau post test. Kalau tadi Bapak berikan pretest, sekarang Bapak berikan post test ya. Jadi silakan kalian kerjakan soal yang Bapak berikan. Bapak beri waktu nanti selama 5 menit. Setelah itu nanti kita bahas bersama dan hasilnya nanti kalian tentukan untuk mengetahui ketuntasan pembelajaran kalian pada hari ini ya. Ada yang belum dapat? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Apakah semuanya sudah siap? Sudah. Bagus ya. Berarti tepat waktu kalian mengerjakan soalnya. Langsung kita bahas bersama-sama. Oke, nomor 1 apa jawabannya? A. Nomor 1 A. Nomor 2 D. Nomor 2 C. Nomor 3 D. Nomor 3 D. Nomor 4 A. Nomor 4 A. Nomor 5 A. Ya, bagus. Silakan ditotal jumlah benarnya, kemudian dikumpulkan. Nah, silakan. Nah, baik. Jadi dari hasil post test yang kalian kerjakan ya, ada peningkatan dari hasil tes sebelumnya. Ya, hasil tes masih banyak yang salah. Dari hasil post test ini Bapak lihat nilai kalian sangat bagus ya. Ada yang benar semua dan paling rendah hanya salah satu saja. Dari hasil ini sudah Bapak simpulkan bahwa hasil dari ujian atau post test kalian di pagi hari ini sudah maksimal, artinya tidak ada yang di bawah bagus sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar melanjutkan mengenai unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu kita masuk ke struktur dan kebahasaan cerita pendek. Jadi nanti di rumah dipelajari materi mengenai struktur dan kebahasaan cerpen ya. Siap ya? Baik, selanjutnya marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi ya bisa bermanfaat ya, bisa menambah ilmu kita dan nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan ya.
Selanjutnya ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Silakan ketua kelas. Ya, udah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.